Kenapa bisa jadi kayak gini? Aku nggak tahu tiba-tiba aja kayak gini. Aku nggak percaya, masa kamu tiba-tiba nggak tahu? Kamu bohong kan? Kayaknya ini salah paham. Mending kamu tanya dokter dulu aja. Ya kamu pikir aja, masa dia nggak tahu? Oh itu benar, memang itu luka bakar. Pas aku mau masuk ke mobil, pantat aku kebakar. Iya, karena suhu sinar matahari lagi tinggi, apalagi di dalam mobil bisa mencapai 40 derajat. Botol air juga bisa menyebabkan kerusakan. Kan aku udah bilang jangan masukin air ke dalam mobil. Iya, aku juga tahu kalau air mineral dimasukkan ke dalam mobil terus terkena sinar matahari bisa memicu zat kimia. Tapi aku khawatir kalau air di dalam mobil bakal kebakar juga. Gak bakalan dong sayang, ini kan air. Kecuali kalau kita naruh korek api atau apapun benda yang bisa kebakar, pasti bakal menyebabkan kebakaran juga. Tapi kamu lihat air mineral ini, kondensor lensa cembung. Kalau kena sinar matahari langsung bisa menyebabkan kebakaran. Iya, aku tahu. Suhu tinggi di musim panas, cahaya dibiaskan melalui air kemasan. Nah, suhu di permukaan radiasi dapat mencapai 100 derajat. Makanya kita harus lebih waspada. Kamu gak boleh tidur di dalam mobil kalau AC-nya nyala. Sayang bangun! Sayang bangun! Yang bangun dong! Sayang bangun! Halo, ini ambulan, tolong segera ke sini. Kok aku bisa di rumah sakit? Kamu tadi pingsan karena keracunan karbon monoksida. Karena aku tidur di dalam mobil ya? Iya, kan aku udah bilang sama kamu jangan tidur di dalam mobil apalagi AC-nya hidup terus mesinnya mati. Itu bahaya banget. Untung aku langsung ngebangunin kamu. Coba kalau aku telat. Iya, aku nyesel nggak ngedengerin apa kata kamu. Makanya kalau aku ngomong tuh dengerin. Iya, aku nggak lagi-lagi kok kayak gitu. Cuacanya panas banget ya padahal di dalam mobil. Tenang, nanti juga dingin kok. Buka dulu jendelanya biar panasnya keluar. Iya benar, lagi panas kayak gini, kita harus buka jendela, turunkan suhu dulu. Iya, sekarang aku udah mengerti keselamatan itu nomor 1. Bagaimanapun kita ini pernah ke rumah sakit, ya enggak? Itu sih kalian. Tapi kita keren kan? Suamiku, kamu sudah pulang ya? Kamu kakak ya? Kelihatan kurus sekali. Baju yang kamu pakai itu baju tahun 70-an. Patut aja Bang Doni malas pulang ke rumah. Siapa kamu? Menghina cara berpakaian istri anakku dan menantuku. Ibu, ini rekanku Yanti. Dia kehilangan kunci rumah. Karena kasihan, aku ajak dia ke rumah kita. Kamu dengarkan, lain kali jangan sembarangan bawa orang ke rumah. Rumah kita bukan tempat penampungan. Bibi, aku hanya sedang bercanda saja dengan kakak. Bu, aku capek karena sudah seharian bekerja. Kita ngobrolnya di dalam aja. Bang Tommy, ini banyak sekali buah-buahannya. Ini khusus disiapkan untuk aku ya? Kamu berpikir terlalu banyak. Hei Bu, hari ini hari apa? Kenapa ada begitu banyak buah-buahan? Kalau aku lihat, sepertinya hati kamu udah nggak di sini lagi. Anniversary pernikahan. Hari yang begitu penting kamu pun sampai lupa. Istriku, maafkan aku. Kadonya nanti menyusul ya. Gak apa-apa, ayo kita duduk saja. Bu, duduk. Istriku, minum airnya. Kakak, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan hatinya Bang Tommy. Kamu mana pantas mendapatkan segelas air dari Bang Tommy? Benar kan Bang Tommy? Ini adalah teh yang sengaja disiapkan oleh menantuku untuk anakku. Karena dia capek bekerja. Kamu kok murahan sekali. Menempel terus sama pria yang sudah beristri. Aku kasih tahu kamu ya, selera anakku nggak mungkin seburuk ini. Kamu nggak usah kegeeran deh. Jangan coba-coba untuk merusak hubungan anakku dengan menantuku. Bibi, apa yang kamu bicarakan? Jangan bikin malu orang tuamu di sini. Ambil kuncinya dan pulang sana. Cepat pulang. Hah. Dan kamu nanti kalau masih aja berhubungan dengan pelakor ini dan menyakiti hati istrimu, kamu gak usah pulang ke rumah ini. Ngapain masih diam aja? Cepat bawa istrimu untuk beli kado. Iya. Apa kalian gak pusing lihat pemandangan setiap hari anak selalu berantem? Halo, kapan acaranya? Aku ke situ sekarang. Oh iya, tas aku juga ketinggalan deh di mobil. Kalian lanjutin ya. Nanti mama bawain makan buat kalian. Yang paling penting itu jangan pilih kasih. Nanti nenek pukul adik kamu itu. Ada apa ini? Hah?
Muka kamu kenapa? Dia udah berani mukulin kakaknya sampai babak belur gini. Iya, aku dipukul sama adek. Kasih tahu sama anak kamu itu jangan nakal sama kakaknya. Mama lihat mukanya nggak terlalu serius. Dek, kalau kakak kamu nakal nggak apa-apa, pukul aja dia. Kamu sebagai orang tua kenapa ngajarinnya begitu? Nggak apa-apa, biarin aja. Besok sekolah kakak kamu mukanya kayak gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Ini juga sama anak kamu. Iya bener yang perlakuan si Ade juga udah berlebihan. Ini kesalahan dia karena udah ngerobek PR adeknya. Biarlah dia tanggung sendiri. Yeay, udah selesai. Kakak, ini buku PR aku, kenapa dirobek? Biarin, aku sengaja biar kamu dihukum sama guru kamu, Be. Kalau kakak nggak ngerobek, gak bakal adanya main tangan. Ini semua kan salah kamu. Siapa suruh kamu ngerobek PR adanya? Nenek, kamu ini. Aku membelikan es krim hanya untuk adek. Kan mama udah bilang itu buat adek kamu. Kamu ini selalu bikin masalah. Itu buat adek kamu. Maaf. Sini kamu kak, mama hukum kamu. Jangan, kakak nggak nyuri es krim aku kok. Kamu nggak usah ngebela. Ini semua salah kakak kamu. Aku yang ngasih ke kakak, aku nggak mau es krim, pengen yogurt. Mama papa udah salah, minta maaf sama kakak. Minta maaf. Maafin mama papa ya kak, kita udah salah. Yang menurut kamu anak kita ini bakalan berantem terus gak sih? Kayaknya nggak bakalan, tapi menurut kamu siapa yang salah? Menurut aku sih, si kakak. Dia yang selalu jahil sama adenya. Menurut aku enggak sih, karena kan mereka saudara, pasti nggak bakal berantem. Coba, ayo kita cek. Kakak, kamu harus nurut sama aku. Aku mau semangka. Mah, bener kata kamu udah gak berantem lagi, mereka akur. Iya, kan mama udah bilang. Seberapa jauh seorang pria Maaf ya aku telat. Udah jangan takut, semuanya aku yang bayar. Wah hebat ya, sekarang kamu jauh lebih baik. Yalah, dia sekarang jauh lebih baik. Buktinya dia aja kesini bawa mobil. Dulu dia pas pacaran sama aku belum punya apa-apa. Kamu gak usah sombong deh di depan temen kamu. Mereka gak tahu kan aslinya kamu gimana. Istri kamu kenapa? Kamu bisa diem gak sih? Gak usah malu-maluin aku kayak gini. Oh, jadi kamu malu? Kamu ini cuma pura-pura keren di depan mantan pacar kamu. Padahal kenyataannya mobil aja kamu dapat sewa. Kamu gak pernah mikirin anak kita. Udah ya keluar, jangan mempermalukan aku. Maaf, ini kan udah malam. Kita pulang duluan ya. Nanti aku transfer ya uang makannya. Puas kamu sekarang. Permisi, GrabFood. Bro, sekarang kamu jadi kurir? Iya bro, biasalah cuma ngisi waktu luang sama cari uang tambahan. Jadi kurir kayak gini emang banyak gajinya. Layar HP kamu aja rusak kayak gitu, emang bisa digunain? Masih bisa kok. Nanti malam aku mau ngadain bisnis sama teman-teman aku. Kamu mau ikut nggak? Duh, nggak deh, cepet itu makan keburu dingin, aku duluan ya. Yang, tadi teman aku yang jadi kurirnya tahu, apa dia nggak malu ya kalau ketemu sama teman-teman yang lainnya? Teman kamu kayak gitu buat nambahin biaya keluarganya. Coba lihat kamu sendiri, malam pesan makanan. Mana pesannya mahal lagi lebih dari 100.000. Kamu mikir nggak sih anak kita ini mau lahir, butuh biaya yang banyak? Iya, aku juga tahu. Udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong. Mending kamu istirahat aja. Bu, Pak, anaknya demam tinggi, mendingan bawa ke rumah sakit aja. Di sini alat-alatnya kurang lengkap. Oh iya, teman mama kamu kan ada di rumah sakit anak, kita kesana aja. Duh, gimana ya? Aku malu ngomongnya. Aku nggak biasa berurusan sama dia. Kapan sih kamu peduli sama keluarga kamu sendiri? Hei, duduk dulu sini. Istri kamu nggak ada. Dia lagi pergi nganterin les anak aku. Jadi gini bro, anak aku kan masuk rumah sakit. Dia butuh biaya yang banyak. Ternyata ada teman kamu ya? Kok kamu udah pulang? Terus anak kita mana? Biasa masih ada kelas les di sana, jadinya aku tinggalin. Oh iya, aku lupa ngabarin kamu kalau anak kita aku daftarin les renang ya, karena itu bagus banget buat masa depan nanti. Yang, temen aku mau minjem uang, kamu ada nggak? Di kartu ini ada uang, kamu pakai aja dulu. Anak lebih penting, gak apa-apa bayarnya nanti. Anak kita kenapa? Aku ke sana sekarang. Kita ikut ya. Pergi sana, ini semua salah kamu. Coba kalau kamu nurut apa kata aku, bawa anak kita ke rumah sakit anak, gak bakalan ada kejadian kayak gini. Iya maaf, aku emang salah. Ternyata kehidupanku lah yang paling buruk. Ini semua sudah terjadi, lebih baik kamu berubah demi istri dan anak kamu. Dan jangan pernah menyakiti hati mereka.